Kita teruskan pengajian kita, yaitu syarat-syarat salat. Yang selanjutnya adalah duhulul waqti, harus masuk waktu. Salat itu harus masuk waktu. Kalau enggak masuk waktu maka tidak sah. Yang pertama harus menyangka bahwa ini sudah masuk waktu. Menyangkanya apa? Harus dengan dalil. Jangan menyangkanya perasaan-perasaan. Harus menyangka dengan dalil. Mana dalil masuk waktu? Yang pertama, kalau zuhur itu bayangannya sudah lebih sedikit. Kalau kita tancapkan tiang lalu ada bayangan sedikit di arah timur, nah ini zuhur. Jadi kalau kita tancapkan tiang kemudian ada bayangan dikit, itu namanya zuhur. Jadi ada beberapa macam tuh kita masuk waktu. Yang pertama harus dengan nyangka, harus tahu ilmunya, cara masuk waktu. Mana ilmunya? Yang pertama adalah dengan matahari. Kita tancapkan tiang, kemudian ada bayangan dikit, bayangannya di sebelah utara, di sebelah timur, itu namanya itu zuhur. Sudah zuhur, artinya sudah lengser, ya, sudah lengser, itu namanya zuhur. Min zawali syamsi, itu zawal, dari mulai tergelincir matahari ila ayyazida dhillu kulli syai'in mithlahu, sampai bayangan tombak tersebut sama dengan bayangannya, dengan tombaknya, kemudian lebih sedikit, itu namanya waktu zuhur. Waktu zuhur, perhatikan. Ini tiang matahari. Dari timur menuju barat. Kalau matahari sudah di sini nih, digelincir dikit, ada bayangan dikit, segini bayangannya nih, ini zuhur. Zuhur nih. Terus matahari berjalan, bayangan juga berjalan, bayangannya sama dengan tongkatnya, lebih dikit. Ini habis zuhur, datang asar. Matahari kan di sini nih, bayangan kan, bayangannya sama dengan tongkatnya, lebih dikit. Ini datang asar. Itu. Nah, yang pertama harus dulu nih, masuk waktu. Kemudian matahari terus berjalan, terbenam, sudah terbenam, sudah tidak nampak di permukaan bumi. Datang maghrib, matahari lama-lama masuk, habis. Ini datang maghrib. Ini maghrib nih. Jadi maghrib itu dari terbenam min ghurubi syamsi ila ghiabi syafaqil ahmar. Datang maghrib.
ya. Timbul mega, ya, timbul mega merah, nanti lama-lama mega merah hilang. Kalau sudah hilang mega merah, datang waktu isya. Kita lihat, oh masih ada mega merah di ufuk barat, berarti masih ada maghrib. Hilang mega merah, habis waktu maghrib, datang waktu isya. Datang isya. Isya itu berarti dari mulai hilang mega merah. Kapan? Min ghiabi syafaqil ahmar ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Fajar itu di permukaan arah timur ada fajar. Fajar ada dua, ada fajar sodik, ada fajar kizib. Pertama fajar kizib dulu, buatan setan. Kalau buatan setan lempeng fajarnya. Kalau fajar sidik melancar tuh. Itu fajar sidik namanya. Fajar kizib bohong. Kalau sidik benar. Itu nipu. Setan nipu. Nah, beres. Udah waktu subuh. Kapan subuh waktunya? Min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Dari mulai terbit fajar sampai terbit mata. Udah terbit matahari, habis tuh waktu subuh. Ya. Bagaimana kalau kira-kira mendung? Kalau kira-kira mendung, kalau kita mendung, kita cari lagi tanda-tanda masuk waktu. Disaati dengan jam, tuh, itu adalah ahli-ahli dengan jam yang sudah dikarang oleh ilmu falakiyah. Sementara kita kan pakai jam kan di mana-mana. Terus sekarang jarang orang ngelihat waktu. Masuk waktu itu jarang lihat matahari. Padahal kalau kita kembali ke hadis, matahari dulu. Kalau zaman dulu kan bikin tiang. Ini kalau zaman dulu bikin ada tiang begini nih. Ya, tiangnya begini, kemudian ada bulatan. Bulat begini nih, bulat deh. Tuh, zaman dulu mau bulat. Bulatan pertama segini. Bulatan kedua segini. Di sini ada tiangnya tuh. Tiang nyampe sini. Tuh, tiang nih. Di sini ada monumen. Zaman dulu begitu tuh bikin. Ini bulat. Ini buat matahari. Kalau bayangan ini timur. Ini barat. Kalau bayangannya ada di sini, berarti zuhur. Kalau bayangannya ada di sini, berarti asar. Begitu tuh kalau zaman dulu. Itu wajib, kita harus tahu waktu. Nggak boleh kita ragu, udah masuk apa belum, udah masuk apa belum. Contoh mendung, udah waktu apa belum, udah waktu apa belum. Cari alamat. Walaupun mendung, cari alamat. Mana nih matahari nggak ada, oh jam. Udah jam. Ya. Begitu pas jam kita sholat, nggak taunya jamnya mati. Wah, bagaimana tuh jamnya mati? Ya. Nah, itu bukan salah kita, berarti salah jam. Nanti kalau berulang-ulang kali, berarti kalau masih itu bukan salah kita. Itu tetap sholatnya sah. Kenapa? Karena permasalahan kita sesuai dengan ilmu. Malah sebaliknya kita sholat perasaan udah masuk apa belum? Itu nggak sah, walaupun memang sholatnya tepat pada waktu. Walaupun sholatnya tepat pada waktu, tapi dia menyangkanya perasaan, bukan nyangka. Ini udah waktu apa belum? Perasaan. Jadi mang-mang, harus kita yakin. Ya, karena tadi syaratnya harus mengetahui waktu dengan dalil, kan dalilnya matahari, dalilnya jam. Tuh.
Bagaimana kalau kita orang nggak tahu waktu, cukup nggak dengar aja azan, dengar azan di masjid, hayya 'alas shalah, udah waktu. Hayya 'alal falah, kalau di kampung makan tong-tong, beduk, udah beduk, alhamdulillah, berarti udah waktu maghrib. Beduk berarti udah waktu isya. Kan duduk itu kan menunjukkan masuk waktu. Kalau azan manggil orang sholat, kalau qomat didirikan sholat. Jadi beduk nih mesti, sekarang kan beduk udah kagak ada. Karena itu beduk kan peninggalan wali. Ya itu beduk tuh bukan bid'ah. Beduk itu peninggalan wali. Zaman dulu orang ngumpulin orang sholat, beduk, ya, bahwa tandanya masuk waktu. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kan dulu di kampung-kampung kan kalau mau sholat, dia mah karena nggak tahu tata cara sholat waktunya, dia mah nungguin di musola. Musola nih udah beduk, berarti maghrib. Di musola udah beduk, berarti isya. Di musola udah beduk, berarti subuh. Kalau masih tong-tong kan tong belum. Kan zaman dulu begitu. Maksud tong belum, karena beduknya belum dibunyi, berarti belum masuk. Tuh, sama dulu Jumat. Kalau masih tong ya tong belum waktu. Entar begitu pas dibedukin itu berarti masuk waktu. Begitu. Sekarang bagaimana? Matahari nggak ada, jam nggak punya. Nah, ada. Ya, ahli-ahli wirid. Zaman dulu mah ahli wirid. Contoh dari maghrib sampai isya. Kalau maghrib, kalau ahli wirid tuh, kalau mulai misalkan maghrib, dari maghrib sampai isya udah beres wiridan, berarti maghrib isya. Itu bisa diciriin. Biasa saya kalau maghrib baca Yasin 3 kali, baca Waqiah, Tabarok, sholawat 100, isya. Itu bisa patokan. Ahli warid, warid wiridan, warid Quran, itu dia kebiasaan. Bangun malam, begitu pas bangun wiridan. Biasanya nih kalau udah beres begini nih azan, itu jadi patokan. Ya. Ketiga, mana kita harus cari dulu alamat-alamat. Harus ada dalil, masuk waktu itu harus ada dalil. Harus ada bukti bahwa itu sudah memasuk waktu. Kebiasaan, contoh kalau maghrib, contoh keluar kelelawar, itu berarti maghrib. Ya, berarti udah keluar kelelawar tuh. Dan sholat maghrib, amalan, biasanya kalau udah amalan baca Yasin 3 kali, ini isya, itu jadi patokan. Tuh, subuh mana patokannya? Biasanya ayam keluar dari kandang, itu subuh, atau kelelawar pulang masuk kandang. Itu zaman dulu kan kalau ayam jarang dikunci. Ayam itu zaman dulu nggak pakai pintu. Kandang ayam jarang pakai pintu, cuman bolong aja. Dia keluar sendiri, masuk sendiri. Kalau waktu subuh keluar sendiri. Kalau waktu maghrib masuk sendiri. Itu ciri. Kalau ayam udah masuk kandang berarti maghrib. Kalau ayam malam-malam, misalkan contoh dia udah subuh keluar, itu tanda bahwa itu udah subuh. Itu bisa diciriin. Ya, zohor, cirinya ayam, biasanya ayam itu zohor dia selalu ada di bawah pohon. Kan kalau ayam insting, ayam itu kebiasaan. Dia kan nggak punya akal. Dia mah punya kebiasaan. Kebiasaan jam 3 dia kongkorongok, itu kebiasaan. Gak bisa dicolong tuh ayam. Kita kalau punya ayam, biasanya dia nih kalau binju pertama jam 12, bener. Nanti binju kedua jam 3. Bunyi yang ketiga subuh, itu ayam. Ayam begitu tuh. Bunyi pertama malam-malam 12. Nanti bunyi lagi kedua. Ayam itu berarti menunjukkan jam 3, siap-siap untuk subuh. Bunyi yang ketiga subuh. Itu juga dari patokan untuk dalil masuk waktu. Ya, untuk dalil masuk waktu sholat. Tuh. Atau biasa misalkan kalau zuhur, perut kita sudah keloncongan. Biasa kita kan makannya siang kan,
sarapan siang kan, udah keroncongan nih, berarti zohor nih. Ya, itu ciri juga. Ciri itu namanya dalil. Ya, jadi kita harus tahu dulu, nggak boleh sembarangan sholat. Atau kalau kita tidak tahu, tanya sama orang yang tak tahu. Pak, udah sholat, udah zohor belum? Udah. Nah, udah. Tapi kita tanya sama yang ahli ibadah. Ya, jangan tanya sama orang yang nggak sholat. Udah sholat, udah belum? Udah nggak tahu. Emang kenapa? Gua nggak pernah sholat. Nah, jadi kalau kita tidak tahu, waktu tanya kepada ahli ibadah, ya, yang tahu ilmunya, Pak, ini udah zohor belum? Belum, udah jam 1 kok. Biasanya jam 1 nggak ada, nggak pernah. Zohor itu nggak pernah kurang, nggak pernah jam 1. Ya, zohor itu nggak pernah terjadi jam 1. Zohor itu paling bangsar jam setengah 12 sampai mentok jam 1 lewat seperempat. Jam 12 lewat seperempat. Nggak ada ada nggak di waktu sholat jam zohor itu sampai jam 1, nggak pernah. Jadi kalau sudah jam 1 berarti itu pasti itu zohor, selama jamnya tidak ngaco. Itu jadi patokan. Ya, harus deh. Jadi kita harus masuk waktu. Kemarin kan kiblat itu harus tahu. Ya, kalau kita nggak tahu, tanya sama yang tahu. Kalau kita masuk ke masjid, jangan tanya, lihat aja sajadahnya, lihat aja sopnya. Ini kalau di lapangan harus tahu. Ini, ya, wajib tahu masuk waktu. Ya, jadi jangan sholat nggak tahu, harus tahu. Ya, dengan cara ilmu kita sendiri, atau dengan cara kita nanya, atau dengan cara ngedengar azan di masjid ini. Atau kalau zaman sekarang mah HP lah, karena ada HP kan tiap waktu ada azan, ada nggak tuh? Ada. Itu juga sudah tanda bukti. Wah, udah azan nih, berarti udah zohor, begitu. Nah, itu tuh, itu tanda bahwa udah masuk waktu. Kemudian wal ilmu, al ilmu bi fardiyatihi, bi fardiyatihi, tahu fardunya. Ya, harus tahu fardu salat. Harus tahu nih fardunya ini. Contoh, Allahu Akbar, takbir. Harus tahu bahwa takbiratul ihram itu fardu. Ya, harus tahu. Dan harus fardu sholat, berarti kita harus ngaji bahwa fardu sholat itu ada 13. Harus tahu. Ya, harus tahu. Nah, ada kita ngaji. Kenapa kok? Maksudnya supaya kalau udah tahu kita jangan sampai ditinggal. Kalau kita tinggal fardu yang sengaja batal. Tapi kalau kita tahu bahwa ini sunnah, walaupun kita tinggal berarti nggak batal. Ya, harus tahu tuh waktu baru sholat, makanya kita ngaji. Ya. Wa alla yata kita pardon min furudiha sunnatan. Ya, jangan diitikadkan, jangan orang itu mengitikadkan fardu dari sunnah, nggak boleh tuh. Ya, misalkan contoh subhana rabbil azim, bacaan subhana rabbil azim, misalkan baca Fatihah itu dianggap sunnah, batal, nggak sah. Yang fardu diitikadkan sunnah itu batal. Tapi kalau yang sunnah diitikadkan fardu enggak. Allahu Akbar, tapi saya itikadkan ini sunnah, batal. Kenapa? Fardu dikatakan sunnah. Makanya tadi perlu kita tahu supaya jangan apa? Supaya jangan fardu diitikadkan sunnah. Tuh. Kenapa kok tadi kamu nggak baca Fatihah? Kirain Fatihah sunnah. Nah, berarti dia batal. Berarti dia mengitikadkan Fatihah sunnah. Kok kamu kenapa tadi nggak baca tahiyat? At-tahiyatul mubarakatus di tahiyat terakhir. Kirain saya sunnah. Sebab selama ini juga ada orang tua menganggap Jumatan itu sunnah. Saya pernah
Nanya, Mbah kenapa nggak Jumat? Kata Jumat sunnah toh. Dosa dia. Dosa kalau fardu diitikadkan sunnah dosa. Bahkan batal. Kalau sholat batal. Masih ada orang sebagian mengatakan bahwa Jumatan itu dianggap sunnah. Tuh, kecuali kita dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir itu Jumat boleh zuhur. Kita dalam musafir jalan sampai perjalanannya diperbolehkan qashar dan jamak. Tiba-tiba dalam perjalanan datang Jumat, itu kalau musafir boleh Jumat, boleh zuhur. Namanya wajibnya mukhayyar. Boleh dia Jumat, boleh dia zuhur. Tapi kalau orang yang mustautinin, yang mukimin, wajib Jumat. Ini kita diam di sini nih, wajib Jumat. Kalau nggak Jumat dosa. Kecuali kita dalam keadaan perjalanan ke Bandung, ke Surabaya, ke Jawa Tengah, pas dalam perjalanan kita datang waktu Jumat, silahkan Jumat, silahkan zuhur. Ya, itu. Awas tuh. Jadi kalau Allahu Akbar takbiratul ihram jangan dianggap sunnah, ini dianggap wajib. Baca Fatihah berarti fardu, jangan dianggap sunnah. Kok kamu nggak baca Fatihah? Saya tahu bahwa Fatihah itu sunnah, batal. Ya, hati-hati. Bagaimana kalau dianggap semuanya fardu? Dari mulai takbir sampai salam kita anggap fardu saja semua, nggak apa-apa. Ya, ini bagi orang yang nggak bisa membedakan mana fardu mana sunnah. Saya nggak tahu Pak Ustadz mana yang fardu mana yang sunnah, tapi saya anggap semuanya fardu aja, nggak apa-apa. Sunnah dianggap fardu, nggak apa-apa. Fardu dianggap fardu, bener. Ya. Tuh, jadi kalau kita nggak tahu berarti udah semuanya fardu saja. Berarti kalau fardu dia nanti terus dibaca. Subhana rabbil azim dibaca, Subhana rabbil a'la dibaca, doa iftitah dibaca karena dianggap fardu, nggak apa-apa. Awas tuh. Ya kalau diitikadkan yang fardu sunnah batal. Seperti contoh, ada orang baca Fatihah nggak baca bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kok kamu gak baca bismillah sih? Langsung saja alhamdulillah. Giran saya bismillah bukan rukun. Bismillah kan termasuk rukun Fatihah. Bismillah kan termasuk ayat Fatihah. Jadi kalau kita baca Fatihah nggak baca bismillah berarti nggak sah Fatihahnya. Kalau nggak sah Fatihahnya berarti tidak sah sholatnya. Nah, itu. Jadi sekarang banyak orang yang nggak baca bismillah kecuali kalau mazhabnya bukan Syafi'i. Contoh mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hambali, memang dia mengatakan bahwa Fatihah bismillah bukan bagian dari Fatihah. Bagaimana Pak Ikin kalau kira-kira kita ini mengikut imam nggak baca bismillah langsung alhamdulillah, kita mah mazhab Imam Syafi'i, bagaimana tuh? Imam alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita mah yakin bahwa bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Bagaimana tuh mensikapinya? Nah, kalau kita yakin itu imam tidak baca bismillah, kita nggak sah berimam kepada imam itu. Karena kita mah yakin bahwa Fatihah itu bismillah itu termasuk dari bagian Fatihah. Bagaimana kita itikadkan? Kita itikadkan si imam baca bismillah, cuman baca bismillahnya pelan. Gak yakin aja imam baca bismillah, cuman dia baca bismillahnya nggak nyaringin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Udah, berarti itu kita sah berimam kepada itu. Karena Bapak Ikin udah buktiin waktu berangkat ibadah haji, sholat pagi di Madinah, itu semua tuh yang namanya Madinah sama Mekah, itu imam-imam baca Fatihahnya nggak pakai bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Paikin penasaran, langsung Paikin maju. Besok-besoknya lagi dari makmum pas belakang imam.
nggak taunya kedengeran dia baca bismillah pelan. Bismillah. Alhamdulillah. Berarti baca bismillah dia. Cuman baca bismillahnya pelan. Udah gitu aja. Kita yakini imam baca bismillah, cuman baca bismillah. Kan kalau pelan mah termasuk sunnah. Pelan jahat termasuk sunnah. Misalkan contoh ada imam sholat maghrib baca bismillah, baca fatihahnya pelan, baca sunnahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, tapi kita apa kita kedengeran sayup-sayup. Sah nggak sah? Karena zahar amasir itu sunnah. Al-jahru fi maudhihi wasiru fi maudhihi. Sir di tempatnya, jahar tempatnya, nggak apa-apa. Atau sebaliknya, sholat zuhur imamnya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak apa-apa, cuman makruh saja. Ya, menyalahi sunnah itu makruh ya. Gitu, tarkus sunnati makruhun. Ninggalin sunnah termasuk tapi tidak batal. Awas tuh. Wajtinabul mubtilat. Syaratnya yang keempat dan seterusnya, kita harus meninggalkan yang membatalkan sholat. Harus tinggalin. Kalau kita ninggalin sengaja, harus ninggal batalkan sholat. Tapi sengaja kita melaksanakan sesuatu yang membatalkan sholat, berarti batal. Mana batal sholat? Di antaranya sengaja kita ninggalin Fatihah. Ninggalin Fatihah dengan sengaja berarti batal. Sengaja kita sholat nggak pakai Fatihah, sedangkan Fatihah rukun, batal. Atau sengaja kita sholat gerak 3 kali berturut-turut, batal. Paham gak tuh? Nah itulah, jadi kita harus meninggalkan sesuatu yang membatalkan sholat. Sengaja kita laksanakan begini, batal. Atau sengaja ngomong sholat, ngomong ya, lu dari mana tadi lu? Jangan ngomong lu sholat, lu juga ngomong. Untung gua kagak ngomong. Itu ya, ngomong sengaja batal ya. Kemudian aurat, kita harus menutup aurat. Nih aurat nih, aurat laki-laki dengan aurat perempuan. Laki-laki punya 4 aurat. Apa sih? Yang pertama aurat dalam sholat. Yang kedua aurat sesama laki-laki. Aurat sesama laki-laki. Ya, aurat sesama laki-laki. Yang ketiga aurat di depan perempuan yang bukan mahram. Di depan perempuan yang bukan mahram. Aurat ketiga di tempat yang sepi. Aurat kita dalam sholat bainal surah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Itu dalam sholat. Kemudian aurat kita sesama laki-laki sama bainal surah wa rukbah. Berarti kalau kita main bola kemudian aurat kita terbuka, itu bukan main bolanya yang dosa, membuka auratnya dosa. Makanya silakan mau main bola, silakan mau olahraga, silakan bulu tangkis, tapi tolong baina surah wa rukbah tutup. Tuh, awas ya. Kemudian aurat kita dengan saudara kita yang mahram, yang haram dinikah, dari pusar sampai lutut. Aurat kita di depan perempuan yang ajnabiyah, yang bukan mahram, yang halal dinikah, seluruh badan. Nggak boleh. Kita terlihat. Sebab kenapa? Perempuan juga sama, Pak. Bukan kita aja yang merangsang ngelihat perempuan, perempuan juga merangsang lihat laki-laki. Bener nggak? Kan ada perempuan yang dijual belikan, ada juga laki-laki yang dijual
Ada perempuan yang dibayar sama laki-laki, ada laki-laki yang dibayar sama perempuan. Ada nggak? Ada. Jadi bukan laki-laki aja ngerangsang perempuan, perempuan juga ngelihat laki-laki, apalagi badannya hebat, bagus, cakep, ganteng. Wow, berangsang tuh perempuan. Tuh, makanya kalau bisa, ya kalau kira-kira fitnah, kalau sampai begitu tuh laki-laki berarti dihadapkan dengan perintah tersebut kudu ditutup semua. Tapi kalau kira-kira tidak bakalan fitnah, nggak apa-apa. Tuh, hati-hati tuh, ya. Jadi bukannya perempuan. Ada satu apa namanya hotel di diskotik. Ada nggak? Perempuan semua diundang, laki-laki joget di depannya, sampai telanjang bulat. Itu laki-laki itu sampai dibayar sama perempuan. Yang penting laki-laki itu mau menemani perempuan, mau melayani perempuan. Berarti bukan laki-laki yang merangsang, berarti perempuan yang Nah, itulah kita harus tertutup di depan perempuan yang model begitu tuh. Yang ketiga, aurat laki-laki di tempat yang sepi. Mana? Batas kubul dan dubur minimal pakai selangan sempak. Jadi mentang-mentang kita di kamar mandi, kudu kita tertutup, karena ini termasuk aurat. Ya, kita dalam kamar mandi sendirian, jangan telanjang bulat di kamar sendirian, lihat inilah. Tetap kita harus minimal pakai sempak. Kalau kita sendirian di tempat yang sepi, itu nggak boleh telanjang bulat. Ya, kecuali kalau memang mandi juga kalau bisa tertutup. Biasakan mandi jangan sampai itu aurat. Ya. Sekarang aurat perempuan. Aurat perempuan. Nih, perempuan di auratnya nih. Aurat perempuan di dalam sholat seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, zahir maupun batin sampai sini. Rambut jangan sampai kelihatan. Telapak kaki jangan sampai kelihatan dalam sholat. Kalau sampai terbuka, tidak sengaja, cepet tutup. Tapi tutupnya jangan sampai gerak banyak. Kalau gerak banyak nanti bukan batal karena terbuka aurat, tapi batal karena gerakan yang banyak. Makanya hati-hati perempuan, kalau supaya jangan sampai terbuka aurat dalam sholat, hati-hati. Ini bila perlu ini pakai dua, bila perlu ini pakai kaos kaki. Sebab banyak pengalaman orang perempuan kalau sholat Allahu Akbar ini kelihatan karena mukunanya ketika waktu sujud telapak kaki kelihatan. Nah, ini makanya hati-hati bikin mukunanya panjang supaya ketika waktu gerakan kita sholat tidak kelihatan aurat dalam sholat. Yang kedua, aurat sesama perempuan, aurat sesama perempuan baina surah wa rukbah. Sesama perempuan baina surah wa rukbah jangan sampai kelihatan. Sekarang aurat perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram. Artinya laki-laki itu halal kita nikah. Seluruh tubuh, rambutnya, kukunya, matanya harus tertutup. Itu. Nah, itu bagaimana? Kalau muka dengan tangan selama ini kita kan kemana-mana, ini kan terbuka nih, ini terbuka, ini boleh terbuka kalau memang tidak fitnah. Kalau kita makanya perempuan itu disitulah jangan sampai menjadi fitnah. Boleh ini terbuka, tapi jangan sampai fitnah. Contoh fitnah, kalau ke pasar jangan sampai dandan. Woi, itu yang menjadi fitnah. Ya, yang menjadi fitnah. Keluar rumah jangan dandan. Perempuan dandan hanya di depan laki yang boleh. Keluar nggak boleh dandan, itu karena fitnah. Memang yang bagus tersebut tertutup. Tapi kan ini dalilnya hanya ini doang dengan telapak tangan kan. Ini boleh kalau tidak fitnah. Tapi kadang-kadang ini fitnah. Kemana-mana dandan, itu yang menjadi fitnah.
Jadi perempuan kalau dia dandan ke pasar mesti tutup, karena itu fitnah. Tapi kalau kira-kira biasa saja, tidak menjadi inceran, itu kan jadi inceran tadinya, karena fitnah. Jadi boleh terbuka-buka saja dengan tangan, dengan syarat jangan fitnah. Kalau sampai fitnah, lebih baik tutup. Apalagi perempuan itu cantik penuh. Cantiknya bukan macan, manis dan cantik. Contoh, cantiknya melampaui batas. Sehingga begitu pas ke pasar, tukang pasar yang lagi ngiris bawang, tangannya sampai kepotong. Itu berarti harus perempuan itu kalau ke pasar harus ditutup. Karena buat fitnah. Kalau biasa saja, makanya supaya jangan fitnah, kalau kita kemana-mana perempuan jangan bersolek. Perempuan solek itu hanya di depan laki. Mau tidur sama laki baru bersolek. Selain itu nggak boleh. Nggak boleh bersolek. Perempuan itu bersolek hanya untuk laki-laki, bukan untuk orang lain. Jadi kalau kita kan gagah, kondangan bersolek, bersiram bersolek, ke pasar-pasar bersolek, giliran tidur sama laki nggak pernah bersolek. Berarti kan dibalik kan? Nah inilah hati-hati. Jadi perempuan yang baik itu malah kalau tidur dengan laki-laki, sebisa mungkin kita harus kelihatannya sama suami kita cantik. Sebisa mungkin kita harus kelihatan oleh laki kita cantik. Kalau keluar kita jangan sampai kelihatan cantik sama orang. Ini penting. Di aurat itu di luar sholat semua tubuh. Ya bila perlu memang jangan disalahin. Ada orang yang sampai pakai cadar kan? Itu benar. Pakai cadar. Ini pakai kalung tangan. Ini pakai sampai sarung. Itu benar. Itu benar. Cuman umumnya Indonesia boleh terbuka ini muka dan tangan, tapi jangan sampai mengundang fitnah. Jangan bersolek. Paham? Belum sekarang pakai masker aja bagus, karena kelihatan. Ya, jadi sebenarnya masker itu bagus. Jadi mengundang sehingga tidak menjadi incaran laki-laki. Tuh, ya, tuh. Waduh, alhamdulillah ini hujan. Itulah namanya aurat. Jadi aurat itu apa? Aurat itu masih ditutup. Makanya kita jangan sampai aurat itu apa sih? Aurat itu aib. Aurat aib. Makanya kita tidak boleh membuka aib teman. Ya, aurat itu aib. Kita nggak boleh membuka aib orang di depan orang. Aib saudara kita, aib teman kita, kita buka di depan orang, kita cerita di orang itu nggak boleh. Itu namanya ghibah. Ya, namanya ghibah. Ya, tuh ghibah namanya namimah. Kalau namimah menggaru domba biar orang berantem, itu namanya namimah. Kalau ghibah menjelekkan seseorang, kejelekan orang itu dibicarakan di depan orang, itu nggak boleh. Begitu pula kita nggak boleh istri kejelekannya diceritakan di orang, suami kejelekannya diceritakan ke orang, itu termasuk membuka aurat. Nah kita nggak boleh. Man satarul muslimin satarallahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang bisa menutupi aib temannya, nanti aib kita juga di akhirat akan ditutup. Kalau kita suka ngomongin orang, pasti kita juga bakal diomongin orang. Begitu tuh. Kalau kita nggak mau di depan orang, nggak mau kita diomongin sama orang, kita sendiri jangan ngomongin orang. Sekarang kalau ngomongin orang, kesalahan orang kita omong-omong, kesalahan kita enggak.
Ya, masya Allah, semut di ujung pulau kelihatan, gajah di depan mata kagak kelihatan. Betul nggak? Kesalahan orang kecil-kecil kita conggel, kesalahan kita yang banyak kagak pernah kita ingetin. Nggak boleh. Itu tandanya kita, namanya kita menutup aurat, ya. Barangkali sampai sini saja kita pengajian kita, mudah-mudahan manfaat. Ada yang nanya silakan. Silakan. Alhamdulillah. Ayo silakan. Nanya ayo. Jangan malu nanya. Nanya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini kalau misalnya kita makmum gitu ya, masbuk gitu, jadi telat kan imam semuanya lagi pada ada tahiyat akhir. Kita ikutkan itu, kita baca sesuai tahiyat akhir apa diem aja? Bagus. Sunnah kita juga baca tahiyat. Imam tahiyat akhir, cuman kita mas sunnahnya bacanya tahiyatnya jangan tahir sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, sunnah. Misalkan contoh, kita datang imam. Begitu pas imam lagi tahiyat akhir, kita datang, langsung kan takbir dulu kan, Allahu Akbar, niat dulu, langsung kita tahiyatkan ikut. Tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus tawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah. Itu. Bahkan kita begini. Sebenarnya kan kita begini, kita kan kadang-kala ya, kalau kita jadi makmum itu datang ke masjid, imam lagi ngapain, ikut aja, jangan nunggu. Ini kadang-kala begini, imam datang ke situ tuh lagi sujud, imam lagi sujud nih, kita langsung takbir sholli fardhu maghribi, makmum mentala Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam lagi sujud, langsung kita ikut sujud, cuman nggak dapat rakaat. Paham gak tuh? Langsung sujud. Kadang-kadang orang kan, misalkan contoh nih, tahiyat, ya, atau rokaat yang pertama kita kadang-kadang nunggu imam berdiri. Jangan. Kita kalau mendapat imam lagi baca Fatihah, kita takbir. Imam kebetulan lagi ruku, kita datang pas imam lagi sujud, Allah Akbar, langsung sujud. Ikuti imam sujud, kita sujud, imam baca subhanallah, kita Pak. Cuman bedanya tadi kita nggak dapat rakaat. Bagus. Kalau misalnya ini kan kita tadi sama masbuk, cuma pas imamnya pas rukuk gitu, kita langsung rukuk apa ini dapat rakaat nggak? Imam lagi rukuk. Iya, kita langsung ikut rukuk dapat rakaat apa enggak? Nah, bagus. Imam lagi rukuk loh. Kita datang kan, kusoli dulu dong, takbir dulu. Jangan pakai kusoli, takbir aja. Kalau kusoli nanti ketinggalan. Langsung takbir, Allah. Tidak aku sholat pada maghrib makmum karena begitu bar langsung ikut rukuk. Nah kalau kita imam lagi rukuk, kita takbir dulu, Allahu Akbar, langsung rukuk. Kalau rukunya kita sama dengan imam, bareng dengan imam selama subhanallah, berarti kita dapat rakaat. Tapi kalau imam lagi ruku, kita datang takbir dulu, sholat pada maghrib kan, Allah, sedang sholat pada maghrib makmum. Pas kita ruku, imam bangun, nggak dapat Fatihah, nggak dapat rakaat. Cuman kita terus lanjutin sholat kita, ikut sama imam. Bagus.
Yang lain coba. Waduh, lumayan ini. Ayo sekitar perempuan mau nanya. Cukup dulu ya. Allah alam bis sawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa ikabil masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وزدنا علما نافعا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا بالعلم والدين والدنيا والآخرة. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا في العلم والدين والدين والآخرة. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.